Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Yulia Trisamiha MPD selaku dosen penguji pada hari ini, dan juga yang terhormat kepada Ibu Justina Hapida SPD MKes selaku dosen pembimbing saya. Baiklah, izinkan saya di sini mempresentasikan rencana penelitian saya dengan judul pengembangan bahan ajar biologi berbasis riset materi fungi, eksplorasi fungi endofit pada tanaman serai merah, Symbopogon nerdus L. Rendel. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Saidatul Islamiyah dengan NIM 19302070998. Nah, adapun yang pertama, latar belakang mengapa saya memilih penelitian ini, yaitu awalnya, pada mulanya, kita ketahui bersama tumbuhan itu sering digunakan oleh masyarakat sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan ataupun mencegah penyakit. Nah, di mana semua jenis tanaman obat ini mengandung fitokimia yang efektif secara farmakologis menurut Hernani 2011 dan juga Katno 2008. Nah, salah satu tanaman obat yang berpotensi secara farmakologis adalah serai merah, yaitu atau Symbopogon nardus, di mana serai merah ini digunakan untuk mengobati perut kembung, buang air besar tidak teratur, dan iritasi lambung, serta sebagai pengawet, bahan kosmetik, agen antibakteri, analgesik, hingga desinfektan. Nah, kandungan senyawa serai ini sangat kompleks, di mana diantaranya terdapat terpenoid, flavonoid, fenol, dan juga steroid. Nah, yang mana berbagai manfaat dari dan juga kandungan yang terkandung dari serai merah ini berkaitan dengan keberadaan mikroorganisme endofit, yang mana menurut Rochero dan Shamsurizal 2006, bahwasannya tanaman yang digunakan sebagai bahan obat ini mengandung mikroorganisme endofit, yaitu jamur, di mana penggunaan jamur endofit itu akan menjadi produsen senyawa aktif yang dirasa lebih ramah lingkungan dan sanggup menjaga keanekaragaman biologi floral. Ya, yang mana fungi endofit itu mempunyai kemampuan untuk menghasilkan senyawa bioaktif dan metabolit sekunder yang sama digunakan oleh inangnya sebagai nantinya itu bisa dimanfaatkan menjadi anti kanker, antivirus maupun antibakteri. Next, penelitian terdahulu, di mana penelitian terdahulu mengenai jamur endofit itu diantaranya tumbuhan genus Symbopogon oleh Desmus 2010 yang memaparkan bahwa masih ada 24 jenis jamur yang tergolong pada kelas Ascomycetes, Colomycetes, Hypomycetes, dan beberapa Miselium menurut flora Symbopogon citratus. Yang kedua, di mana proses isolasi bagian dalam batang dan daun serai yang terdapat pada wilayah Gunung Salak itu berhasil ditemukan jamur endofit, namun belum teridentifikasi. Ini menurut Suchiamit 2011. Yang ketiga yaitu hasil penelitian dari Diaz et al. 2012 yang memaparkan bahwa beberapa spesies jamur endofit mungkin tidak akan ditemukan dalam tanaman lain. Hal ini bergantung dalam lokasi budaya, syarat lingkungan, tahap fenologis floral, dan taraf teknologi yang digunakan. Nah,
Oleh karena itu, jamur endofit dalam tanaman serai merah ini masih perlu dieksplorasi balik melalui isolasi dan identifikasi karena memungkinkan masih banyak jamur endofit yang masih bisa kita temukan dalam masing-masing organ tanaman melalui potensi farmakologis tidak selaras dan sanggup dikembangkan sebagai mikroorganisme secara lain, baik pada bidang medis, pertanian, industri, dan juga kesejahteraan masyarakat. Dan hasil penelitian eksplorasi fungi endofit ini juga perlu untuk diinformasikan kepada masyarakat melalui penerus, yaitu para pelajar. Nah, sehingga diperlukan pengembangan bahan ajar pembelajaran biologi yang berbasis riset potensi lokal pada materi fungi. Dan bahan ajar yang dikembangkan melalui penyusunan atau penulisan buku ilmiah populer dan disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Di mana buku ilmiah populer ini dipilih karena mampu menyampaikan wawasan kepada masyarakat tentang suatu informasi dengan lengkap, runtut, dan juga bisa dibaca berulang-ulang, serta diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian berikutnya. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul pengembangan bahan ajar pembelajaran biologi berbasis potensi lokal materi fungi. Pada materi fungi, eksplorasi fungi endofit pada tanaman serai merah, Symbopogon nardus L. Rendel. Nah, adapun rumusan masalah yang dirumuskan oleh peneliti yang pertama, yaitu apa saja genus fungi endofit yang dapat ditemukan pada tanaman serai merah, Symbopogon nardus L. Rendel, dan yang kedua, bagaimana kelayakan buku ilmiah populer hasil penelitian eksplorasi fungi endofit tanaman serai merah, Symbopogon nardus L. Rendel, di mana untuk mempermudah pemahaman dan juga mengurangi kerancuan dalam menafsirkan masalah yang terkandung dalam penelitian ini, maka permasalahan akan dibatasi oleh peneliti, yaitu yang pertama, fungi endofit yang dieksplorasi itu dari bagian akar, batang muda, batang tua, daun muda, dan daun tua yang terdiri dari bagian helaian serta pelepah daun tanaman serai merah. Yang kedua, tanaman serai merah yang digunakan itu berasal dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Yang ketiga, identifikasi yang dilakukan adalah identifikasi secara makroskopis, mikroskopis, dan uji fermentasi gula. Yang keempat, uji kelayakan buku ilmiah populer itu hanya sampai pada uji validasi ahli materi dan ahli media. Nah, dari sini tujuan dari penelitian adalah yang pertama untuk mengetahui genus fungi endofit yang dapat ditemukan pada tanaman serai merah Symbopogon nardus L. Rendel, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui kelayakan buku ilmiah populer hasil dari penelitian eksplorasi fungi endofit tanaman serai merah Symbopogon nardus L. Rendel. Dan adapun rumusan masalah, dan adapun manfaat penelitian dari yang diperoleh dari penelitian ini, yang pertama, yaitu bagi peneliti lain dalam bidang yang sama dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya yang berkaitan. Dan yang kedua, bagi lembaga ilmu pengetahuan, penelitian ini akan memberikan informasi tentang berbagai jenis fungi endofit yang ditemukan pada tanaman serai merah Symbopogon nardus L. Rendel. Yang ketiga, bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah wawasan dan juga sumber informasi bahwa fungi endofit pada tanaman serai merah memiliki metabolit sekunder yang sama dengan inangnya, sehingga dapat dikembangkan dan juga dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Nah,
Selanjutnya itu tinjauan pustaka. Yang pertama, tanaman serai merah. Nah, tanaman serai merah ini berasal dari famili Poaceae dengan genus Cymbopogon. Tanaman serai merah merupakan tanaman yang memiliki berbagai manfaat, di mana menurut Lubis et al. 2012, serai merah itu dapat diambil minyaknya untuk digunakan sebagai pewangi, sabun mandi, parfum, deterjen, tisu, serta digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Misalnya kembung, pergerakan usus yang tidak tetap, rangsangan gastrik, serta baik untuk merawat reumatisme juga salah urat. Yang ketiga, tanaman serai merah memiliki kandungan senyawa kimia yang kompleks. Di antaranya ada citronellol, sabinen, myrcene, kemudian beta-phelandrecitronellal, borneol, geraniol, metilheptanol, beta-bergamoten, transmethilisogenol, beta-kadinen, elemol, dan juga karyofilen menurut Agromedia 2008. Dan juga terakhir, potensi farmakologis pada tanaman serai merah ini berhubungan dengan keberadaan mikroba endofit, yaitu berupa jamur. Next, fungi endofit sendiri. Yang kedua, yaitu fungi endofit. Nah, mikroba endofit tadi yang diisolasi dari suatu tanaman obat dapat menghasilkan metabolit sekunder yang sama dengan tanaman aslinya, serta memiliki khasiat yang sangat beragam. Ini menurut Kuncoro dan juga Sugianto 2011. Nah, fungi endofit itu adalah fungi yang hidup di dalam jaringan tumbuhan dan juga mampu menghasilkan senyawa bioaktif atau mirip dengan inangnya, menurut Murdiah 2017. Di mana semakin tinggi tingkat keanekaragaman jenis fungi endofit pada suatu tanaman, maka akan menyebabkan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan juga penyakit. Dan juga keberadaan jenis fungi endofit dan senyawa fitokimia yang dihasilkan tanaman satu dengan yang lain-lainnya itu bisa berbeda-beda karena ini tergantung pada kondisi lingkungan tanaman. Dan fungi endofit pada tanaman serai yang berhasil diidentifikasi saat ini itu berjumlah 24 yang termasuk dalam kelas Ascomycetes, Colomycetes dan Hypomycetes serta Mycelium steril. Yang ketiga yaitu buku ilmiah populer, di mana menurut Mas Wan dan Laila 2016 ini mengungkapkan beberapa ahli itu menyimpulkan bahwa karya tulis ilmiah memiliki ciri-ciri khusus, yaitu yang pertama lugas, logis, tuntas, objektif, cermat, jelas dan padat, tidak melibatkan emosi yang berlebihan, terbuka dan tidak egois, dan memperhatikan bahasa baku serta mengikuti kaidah. Dan juga buku ilmiah ini biasanya terbagi menjadi dua, yaitu ada buku ilmiah, yaitu ada buku ilmiah populer dan juga ada buku ilmiah murni. Nah, tulisan ilmiah populer ini umumnya terdiri dari beberapa struktur, yaitu ada pembukaan yang berupa hasil penelitian aktual dan juga problematika aktual, kemudian inti berupa metode penelitian dan juga pemecahan permasalahan, dan kesimpulan atau masukan untuk penelitian ke depan, menurut Sujarwo 2006. Nah, di mana pembuatan buku pada dasarnya ini mengacu pada model pengembangan R2D2 yang dirancang oleh Willis, yang terdiri dari recursive, reflective, design, and development. Nah, yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian, di mana penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.
yang mana penelitian dilakukan berupa penelitian eksplorasi yang bertujuan untuk mengisolasi fungi endofit dari akar, batang, dan daun tanaman serai merah, yang kemudian akan dilakukan tahap lanjutan dengan mengidentifikasi isolat fungi yang diperoleh, dan hasil penelitian ini akan disusun menjadi buku karya ilmiah populer. Yang kedua, variabel penelitian. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah isolat fungi endofit yang berhasil diisolasi dan diidentifikasi dari bagian akar, batang, dan daun yang terdiri dari bagian helaian dan pelepah tanaman serai merah, serta kelayakan hasil penelitian ini sebagai buku ilmiah populer, di mana kelayakan tersebut terdiri dari kelayakan isi dan juga kelayakan kelengkapan. Yang ketiga yaitu penyusunan buku populer, di mana hasil penelitian ini harus disusun dalam bentuk skripsi terlebih dahulu dan buku karya ilmiah populer. Pembuatan buku pada dasarnya ini akan mengacu pada model pengembangan R2D2, yaitu Recursive Reflective Design and Development yang dirancang oleh Wills. Dan yang keempat yaitu analisis data, di mana analisis data yang digunakan terdiri dari dua bagian, yaitu analisis data hasil penelitian dan analisis hasil validasi buku ilmiah populer. Analisis hasil penelitian itu dilakukan dengan analisis deskriptif, sedangkan analisis validasi buku ilmiah populer dengan menggunakan instrumen oleh para validator materi dan media. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai rancangan penelitian saya dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Biologi Berbasis Riset Materi Fungi, Eksplorasi Fungi Endofit pada Tanaman Serai Merah, Cymbopogon nardus L. Rendel. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yulia Trisamiha, MPD, selaku dosen penguji pada hari ini, dan juga kepada Ibu Yustina Hapida, SPD MKes, selaku dosen pembimbing saya, yang telah membimbing saya hingga saya mampu mempresentasikan rancangan penelitian saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.